Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurhan Bayani, salah satu dosen program studi Sarjana Terapan Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan Politeknik Karyasada. Izinkan saya pada kesempatan ini akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Asuhan Kebidanan Kehamilan. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen pada tahun 2025. Mata kuliah yang akan saya ajarkan mempunyai kemampuan akhir pada mahasiswa, yaitu mahasiswa mampu menganalisis dan bertanggung jawab secara profesional dalam mengatasi keadaan yang menyimpang dari kondisi normal pada masa kehamilan. Subjek PMK pada mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu untuk melakukan deteksi dini kehamilan dan penanganan pada kegawat daruratan. Bahan kajian pada materi yang akan saya sampaikan adalah deteksi dini penyakit yang menyertai pada masa kehamilan dan penanganan awalnya. Kuliah ini berada pada semester genap, yaitu tepatnya pada semester 4 program studi Sarjana Terapan Kebidanan yang memiliki bobot 5 SKS yang terdiri dari 2 SKS teori dan 3 SKS praktik. Mata kuliah ini diampu oleh tim teaching. Untuk mendukung dalam proses pembelajaran ini, saya menggunakan beberapa referensi, di antaranya textbooks yang berkaitan dengan kebidanan, obstetri, baik itu berbahasa Indonesia maupun berbahasa Inggris. Selain itu, saya juga menggunakan peraturan-peraturan pemerintah yang berkaitan dengan pemeriksaan kehamilan, jurnal-jurnal kebidanan, jurnal-jurnal kehamilan, dan tentunya integrasi antara penelitian dosen. Pelajaran yang digunakan pada masa kuliah ini yaitu dengan metode DAE, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Untuk metode delivery, materi maupun pembelajaran praktikum di laboratorium, saya melakukan secara tatap muka langsung dengan memberikan berbagai macam bahan ajar seperti modul teori dan modul praktik kepada mahasiswa dan memaparkan materi dalam bentuk PowerPoint dengan metode ceramah. Untuk skill lab, saya menggunakan demonstrasi. Untuk meningkatkan interaksi antara dosen dengan mahasiswa, saya memberikan pertanyaan kepada mahasiswa pada saat pembelajaran berlangsung, memberikan tugas untuk mengetahui seberapa pahamnya mahasiswa untuk problem solving dengan menggunakan studi kasus, self-direct learning, kemudian problem based learning, dan role play, sehingga mahasiswa dapat berperan aktif dan berpikir kritis serta mengungkapkan pendapat mereka dengan materi yang disampaikan. Selain itu, saya juga membuka forum diskusi dan tanya jawab pada akhir perkuliahan. Platform yang kami gunakan untuk mempermudah interaksi antara dosen dengan mahasiswa, kami menggunakan e-study, WhatsApp group, dan skill lab di Laboratorium Politeknik Karyasada. Untuk asesmen pada mata kuliah ini terdiri dari 4 poin penilaian, yaitu tugas 25%, UTS 20%, UAS 20%, dan ujian praktik 35%. Demikian gambaran mata kuliah pelajaran asuhan kebidanan pada kehamilan. Selanjutnya saya akan menampilkan teknik pembelajaran. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Di menutup hari ini ada satu mata kuliah lagi yang harus diselesaikan ya, yaitu mata kuliah asuhan kebidanan pada kehamilan. Untuk materi hari ini tentunya materi yang sangat
penting sekali ya dalam asuhan kebidanan, yaitu tentang resiko ya bahaya atau resiko tinggi yang sering terjadi pada masa kehamilan. Baik, sebelum Ibu mulai materi ini, Ibu akan melakukan absen terlebih dahulu ya. Sebelumnya hadir? Hadir, Bu. Ada yang tidak hadir ya? Hadir semua. Oke. Absen terlebih dahulu. Syahira, hadir Bu. Stefani, hadir Bu. Paula, hadir Bu. Desi, hadir Bu. Masya, hadir Bu. Amanda, hadir Bu. Hadir. Natasha, hadir. Baik, sebelumnya Lambda hadir. Untuk hari ini, Ibu akan menjelaskan tentang deteksi ya, atau permasalahan dalam asuhan kebidanan pada kehamilan. Sebelumnya Ibu mau bertanya dulu ya, atau sebelumnya Ibu akan melakukan pemaparan untuk tujuan ya dari pembelajaran hari ini pada sore hari ini. Tujuan pembelajaran pada sore hari ini yaitu diharapkan seluruh mahasiswa ya mampu menjelaskan tentang tanda bahaya pada kehamilan, yaitu penyakit dari kehamilan, preeklamsi dan eklamsi. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan ya, atau melakukan penjelasan ulang terhadap tanda dan gejala pada preeklamsi dan eklamsi. Yang terakhir, mahasiswa dapat mengetahui ya, tata laksana bidan ya, untuk menangani dari masalah preeklamsi dan eklamsi. Ya. Baik, sebelum dimulai, Ibu akan melakukan persepsi terlebih dahulu dari materi yang kemarin yang sudah Ibu ajarkan secara fisiologis ya. Karena hari ini adalah yang patologisnya. Ya. Untuk yang fisiologis, Ibu mau bertanya dulu nih. Ya. Kira-kira ada yang tahu nggak sih definisi kehamilan? Saya, Ibu. Ya, silakan. Izin menjawab ya, Ibu. Dari materi yang sebelumnya yang saya catat, kehamilan merupakan suatu proses yang alamiah dan fisiologis. Setiap perempuan yang memiliki organ reproduksi yang sehat telah mengalami menstruasi dan melakukan hubungan seksual dengan seorang pria yang sehat, maka besar kemungkinan akan terjadi kehamilan. Masa kehamilan dimulai dari konsepsi sampai lahirnya bayi dengan lama 280 hari atau 40 minggu yang dihitung dari hari pertama haid terakhir. Bagus ya. Jadi semua mahasiswa sudah mengetahui apa itu arti kehamilan. Karena yang akan kita pelajari nanti adalah resiko ya, bahaya dari kehamilan ini. Jadi jangan sampai kita salah mendiagnosa ya, apakah kehamilan ini normal atau yang patologi ya. Selanjutnya Ibu mau persepsi dulu, ada yang tahu tanda-tanda kehamilan? Saya tahu. Ya, silakan. Itu ada mual muntah, amenorre, terus sering buang air kecil, terus biasanya suka mual muntah, ngidam, terus kadang-kadang ada yang pingsan juga, terus payudara negang, konstipasi, pigmentasi kulit, rises, sama epilepsi. Jadi banyak sekali tanda-tanda dan tanda-tanda kehamilan ya. Tapi ada 3 dibagi lagi ya, tanda pasti, tidak pasti, dan pasti. Ya. Jadi kalau misalnya dia sering kencing saja, bukan berarti dia hamil. Ya. Itu baru tanda tidak pasti. Yang pastinya adalah melakukan apa? USG. Ya. Oke, bagus sekali ya materi sebelum kita mulai yang patologis, yang fisiologisnya anak-anak ibu sekalian semuanya sudah memahami ya, dan bagus sekali untuk pemahamannya. Baik, kita masuk ke materi yang pertama adalah asuhan kebidanan preeklamsi ya, dan eklamsia pada kehamilan. Kehamilan ini adalah momen yang istimewa ya, yang membawa harapan kebahagiaan bagi pasangan ya. Tentunya di sini juga banyak sekali adanya ketidaknyamanan ya ibu hamil ya. Jadi dukungan orang-orang yang terdekat seperti keluarga ya, suami, orang tua itu sangat-sangat dinantikan oleh seluruh ibu hamil, karena perjalanan kehamilan dari usia kehamilan berapa? 1 bulan sampai 9 bulan ya, begitu panjangnya perjalanan yang akan dihadapi. Jadi dalam pengantar ibu ini adalah kita sebagai bidannya ya harus bisa memahami ibu hamil ya. Kita selalu memberikan dukungan, edukasi agar tidak terjadi masalah-masalah patologis. Okay. Nah, tadi kita akan membahas preeklamsi atau yang disebut juga dengan PER ya. Yang kedua adalah eklamsi. Kita yang pertama dulu adalah preeklamsi. Preeklamsi yaitu merupakan salah satu kondisi yang berisiko pada ibu hamil. Ya. Preeklamsi merupakan darah tinggi, tensinya tinggi, ya, dengan tekanan sistolik dan diastoliknya akan jauh dari normal. Ya. Kapan waktu tepat kita diagnosa dia itu terjadi preeklamsi? Usia di atas 20 minggu. Ya. 20 minggu itu berapa bulan? 5 bulan. Ya, jadi pada saat usia 3 bulan atau 12 minggu dia tensinya tinggi, belum bisa dikatakan dengan preeklamsi. Preeklamsi akan terjadi pada usia lebih dari 20 minggu. Ya. Dan yang paling penting adalah bukan terjadi pada saat kehamilan saja. Pada saat kapan? Setelah persalinan, nifas juga masih akan terbawa ya penyakit tersebut. Makanya pemantauan ya. Jadi pada saat
melahirkan, ya, itu tidak langsung pulang, ya, minimal itu 3 hari atau 2 hari. Karena akan kita lakukan pemantauan observasi, ya, dari mulai tanda-tanda vital, ya, kemudian bagian abdomen atau TFU atau tinggi abdomen atau TFU-nya itu dia malah naik atau sudah turun. Yang bagusnya apa? Turun, ya, dia akan kembali lagi seperti sebelum hamil, dia akan mengecil lagi, gitu ya. Tapi kalau dia semakin besar, semakin tinggi, keras, ya, di atas pusat, itu yang berbahaya. Berarti dia tidak ada pengembalian uterusnya, rahimnya tidak mengecil, dia membesar, ya. Nah itu pada saat bersalin, setelah bersalin kemudian nifas itu minimal 3 hari. Jadi kita sebagai bidan harus bisa menjelaskan, kan kadang-kadang aduh nggak anak di rumah masih kecil, kita harus pulang, gitu ya. Nah itu kita harus bisa menjelaskan kenapa harus seperti observasi setelah melahirkan. Nah, preeklamsi mempunyai klasifikasi, ya. Ada yang namanya preeklamsi ringan dan berat. Ya. Yang ringan apa? Ya. Dimana yang ringan itu mempunyai tekanan darah untuk sistoliknya. Ya. Tekanan darah sistoliknya itu dia kurang dari 160. Ya, seperti apa? 110. Ya. Nah, kemudian kalau preeklamsi berat lebih dari 160. Ya. Nah, keduanya ini pasti mempunyai hasil urin, ya. Urin, ya, proteinnya pasti negatif, ya, kemudian terdapat glukosa juga. Jadi untuk penyebab dari preeklamsi ini diperkirakan yang pertama lebih ke aliran darahnya, ya, aliran darah, kemudian ada kerusakan pembuluh darah, masalah sistem ketahanan tubuh, ya. Jadi semua itu bisa yang menyebabkan kenapa ibu hamil menjadi patologi, gitu, ya, tensinya tinggi. Padahal sebelum hamil itu nggak tensi tinggi. Ini banyak loh yang terjadi. Kakak kelas banyak banget yang meneliti tentang preeklamsi ini, masih banyak. Ya. Angka kematian disumbang karena terjadi preeklamsi, ya, ringan maupun berat. Nah, klasifikasi yang tadi, ya, ringan dan berat, saat ini keduanya itu sangat beresiko. Ya. Jadi untuk yang ringan ataupun berat kita temukan itu langsung dilakukan rujukan. Ya. Nah, resiko tinggi. Siapa sih yang paling beresiko yang akan terkena preeklamsi itu? Pertama, biasanya dia gravida, ya, atau kehamilan pertama. Ya, belum pernah keguguran, belum pernah melahirkan, kemudian memiliki riwayat preeklamsi sebelumnya juga bisa, ya, yang menyebabkan preeklamsi itu berulang, ya. Kemudian prinsip dan penata laksanaannya. Yang pertama adalah penderita eklamsi harus dirawat di rumah sakit. Ya. Tadi yang Ibu sampaikan, jangan lama, ya, diinfus dulu, dikasih oksigen dulu, gitu, ya, tanya-tanyain. Nah, itu boleh kita anamnesa boleh, tapi secepatnya. Ya. Makanya kalau pasien itu kenapa harus penanganan langsung cepat kayak gitu, ya, kalau ada pasien datang harus menggawat langsung ke rumah sakit. Kemudian pengangkutan ke rumah sakit, ya, jangan lupa disediakan seluruh perlengkapannya, ya, kemudian observasi, kemudian antibiotik dan penanganan obstetrik. Peran suami dan atau pasangan di sini sangat-sangat menentukan, ya, di mana seorang secara psikologis, ya, seorang ibu hamil, ibu bersalin, ya, sangat memerlukan dukungan dari suami atau pasangan. Adanya inform consent, ya, atau inform choice diberikan kepada ibunya pilihan untuk pendamping, ya, apakah mau didamping suami atau orang tua, ya. Nah, lanjut, ya, lanjut. Nah, sekarang kita ke eklamsi. Eklamsi adalah kelainan akut pada ibu hamil. Bedanya apa tadi? Dari tekanan darah. Kalau yang preeklamsi ringan berapa tadi? 190. Iya. Kalau eklamsi 100 lebih dari 160, gitu, ya. Serta, ya, di sini memang sudah mempunyai gejala-gejala lain yang pengantarnya seperti apa? Protein urin, betul. Nah, gejala klinis tadi ditambah, ya. Tadi kan preeklamsi ada 7, nah ditambah lagi nih, ya. Terjadinya pada kehamilan 20 minggu atau lebih, sama seperti preeklamsi, ya. Terdapat tanda-tanda preeklamsi, ditambah nyeri ulu hati, ya. Kemudian yang paling terlihat sekali adalah apa? Dia kejang, ya, kejang. Ini. Nah, kalau untuk klasifikasi eklamsi di sini ada 3 eklamsi antepartum, kemudian ada infartum, dan yang terakhir adalah postpartum. Terus kalau tadi preeklamsi ringan ada berapa klasifikasi? Ada 2, ringan dan berat. Ya. Tapi kalau eklamsi ada 3, ya, 3 antepartum, infartum, dan postpartum. Oke. Nah, berdasarkan waktu terjadi eklamsi dapat dibagi, ya, tadi itu macam-macamnya eklamsi dari pada saat kehamilan, ya, kemudian bersalin dan nifas. Nah, eklamsi yang paling berbahaya adalah terjadinya bencana. Ya. Pada saat ada pasien datang ke bidan, ya, apabila dia sudah tensinya tinggi, udem, ya,
Jangan sampai kita langsung melakukan rujukan, jangan dipertahankan, pasang infus dulu apa? Kejang, ya. Apalagi tidak ada rumahnya jauh ke fasilitas kesehatan tipe C atau rumah sakit, ya. Itu tolong diperkirakan antara kita melakukan screening dengan memperkirakannya, ya. Nah, kejang eklamsi, ya. Berlangsungnya bisa berapa lama? Ya cepet ya, 30 sampai 30 detik terulang lagi. Terulang 30, udah 30 langsung dikejang lagi gitu, ya. Ada stadium kejang kronik, dan stadium koma. Komplikasi eklamsi masih sama seperti eklamsi ringan, yaitu solusi plasenta, kemudian hipoglifemia, gangguan pembuluh darah, ya, hemolisis, perdarahan otak, dan kelainan mata. Ada nekrosis hati, sindrom HELLP, kelainan ginjal, komplikasi lainnya seperti kejang ya, lidahnya menggigit, ya, kemudian pasti terjadi komplikasinya kalau janin prematur atau gawat janin bisa sampai meninggal. Nah, organ yang mengalami perubahan akibat eklamsi. Apakah orang pasien ibu hamil, ibu besar yang mengalami eklamsi langsung normal? Nah, ini organ yang mengalami perubahan akibat eklamsi. Yang pertama, otaknya, ya, pusing, ya, kemudian plasenta dan rahimnya, ginjal, paru, mata, dan keseimbangan air dan elektrolit. Lemes aja doanya, ya. Nah, bagaimana pencegahannya? Yang pertama adalah edukasi, ya. Kalau jangan sampai pusing sedikit itu merupakan mitos, ya. Dianjurkan untuk segera ke tenaga kesehatan untuk di screening, ya. Yang kedua adalah meningkatkan jumlah pencegahannya, diedukasi untuk langsung ke tenaga kesehatan. Yang ketiga adalah pelayanan pelayanan yang harus bermutu. Kita bisa melakukan screening ataupun edukasi kepada pasien. Prinsip dan penata laksanaannya. Yang pertama, ya, dia anak ketiga, ya, itu juga bisa. Yang terlalu banyak juga bisa. Karena apa tadi penyebabnya? Kerusakan pembuluh darah, ya. Wanita yang pastinya tekanan darahnya tinggi, ya. Misalnya dia belum hamil tapi tensinya tinggi. Nah, pas hamil lebih lagi disertai dengan protein urin. Kenapa? Nanti kalau punya bengkak, ya, itu ada kerusakan pembuluh darah. Memiliki gangguan ginjal sebelum hamil. Nah, diagnosa preeklamsi ditegakkan berdasarkan yang pertama, preeklamsi tadi tensinya itu 140/90, di bawah dari preeklamsi berat tadi berapa? 160, ya. Kemudian tekanan sistoliknya, ya, yang di bawahnya itu pasti di atas 30, kayak itu kan per 90. Kalau normalnya 120/80, ya. Kemudian protein urinnya juga ada positif. Tanda dan gejalanya pertambahan berat badan, ya, yang signifikan. Karena apa? Dia akan adanya udem, ya, adanya udem, ya, sebagai peningkatan berat badan. Kemudian tadi hipertensi, ya, protein urinnya juga positif. Nah, komplikasi pasti kalau udah terjadi tanda, ya, gejala ada komplikasi, ya. Komplikasinya apa pada ibu? Yang pertama, kalau dia preeklamsi pasti akan berat lagi, yaitu eklamsi. Nah, yang kedua pasti plasentanya akan bermasalah, namanya solusio plasenta. Apa itu solusio plasenta? Plasenta yang lahir sebelum bayi lahir, ya. Nah, kemudian perdarahan, kemudian ada gangguan pembuluh darah, ya, kemudian ada bermasalah pada plasentanya, ya, dan gagal jantung atau shock, ya. Nah, pada janin apa? Tentunya pertumbuhan janinnya terhambat, ya. Kemudian dia pasti terjadi prematur, ya, kemudian asfiksia, sesak, ya, sampai kematian di dalam juga bisa. Kayak misalnya ibunya hamil 6 bulan, ya, pas diperiksa di kandungan udah nggak ada. Nah, itu berarti kematian janinnya di dalam kandungan yang disebut dengan IUGR, ya. Nah, gimana pencegahannya, ya? Sering melakukan pemeriksaan sebelum kelahiran harus, ya. Kita di dalam kebidanan ada standar pemeriksaan. Berapa kali? Minimal, ya, minimal itu 6 kali, ya. 1 kali pada trimester 1, ya. 2 kali pada trimester 2, 3 kali pada semester 3, ya. Dan jangan lupa, 2 kali pemeriksaan dengan dokter, ya. Ada TM1 dan TM3. Nah, kemudian anjurkan ibu untuk minum air putih minimal 18 sehari, ya. Kemudian anjurkan ibu untuk tidak stres dari pemikiran yang banyak, ya. Kemudian anjurkan pasien untuk makan makanan yang bergizi, ya. Hindari minuman susu, kafein, ya, soft drink, junk food, ya, makanan siap saji. Terus menganjurkan ibu untuk minum suplemen dan vitamin. Yang terakhir, obat yang memang diperlukan, seperti ya, ibunya memang penderita hipertensi dari awal kehamilan, itu apakah konsumsi asal ada anjuran dokter dan pengawasan dari dokter. Nah, pengobatannya, ya, dapat ditangani secara aktif dan konservatif.
aktif ya. Aktif berarti kehamilan harus cepat diakhiri. Kalau aktif adalah kehamilan dipertahankan tetapi tetap dalam pengobatan. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Nah, tentang preeklamsi. Lanjut. Dianjurkan untuk selalu beraktivitas ya positif bersama keluarga ya, seperti mengajak jalan pagi ya, kemudian refreshing, itu juga sangat penting untuk melakukan menghindari penyakit-penyakit yang akan terjadi pada kehamilan. Baik, itu tadi materi yang Ibu sampaikan ya, dari materi 1 sampai terakhir tadi. Apakah ada yang ditanyakan? Ya, Amanda ya, silakan. Gejala selain pertanyaan bagus ya, gejala selain UDEM untuk preeklamsi ya. Jadi tadi UDEM selain UDEM itu seluruh tubuh, bisa seluruh tubuh atau kaki saja. Nah itu harus cepat kita screening ya. Kemudian yang paling parah lagi adalah yang paling berat UDEM seluruh tubuh, bengkak pada wajah, tangan, ya kemudian kaki. Nah itu mudah banget untuk menentukan UDEM atau gemuk nih. Itu yang membedakan ya. Jadi dipencet. Nah kalau dia lama baliknya, nah itu UDEM, adanya cairan. Ya, ada gangguan cairan gangguan aliran darah ya, sehingga terjadi UDEM. Pencet aja. Kalau cuma gemuk aja nggak akan, dia pasti cepat. Tuh ya. Tuh. Selain UDEM ya, cirinya adalah kita lakukan pemeriksaan ya, pemeriksaan tensi, kemudian urin. Nah, urin itu ada positif 1 sampai positif 3 ya, apakah di 1, 2, 3 ya. Tuh ya, terjawab? Oke, bagus pertanyaannya. Jadi saya ingin bertanya, Ibu bagaimana cara menangani ibu hamil yang sudah eklamsi untuk agar biar nggak kejang gitu? Ya, biar nggak kejang ya. Nah, kita perannya sebagai bidan ya, bidan yang di klinik ya harus ke paskes. Nah, jadi apabila terjadi seperti itu ada ibu bereklamsi biar terjadi kejang, yang pertama adalah kita lakukan analisa. Ya, analisa yaitu analisa secara subjektif dan objektif. Objektifnya dengan pemeriksaan tadi tekanan darah. Apabila tekanan darahnya sudah di astonya itu di atas 140, lalu segera kita lakukan rujukan segera, jangan ditunda. Nah, begitu juga walaupun preeklamsi ringan, ya preeklamsi ringan juga harus tetap dibawa dirujuk, kita kasih surat rujukannya ke rumah sakit. Nah, apa yang dilakukan di rumah sakit ya untuk pelaksanaan di rumah sakit adalah diberikan obat ya oleh dokter itu untuk menurun tekanan darah, biasanya 5-10 mg itu dengan golongan difensikin. Ya. Nah, kalau dia terjadi kejang, itu ada berbagai tindakan ya, kemudian obat juga. Bisa ada suntik ya, untuk menghindari terjadinya kejang. Ada lagi bagus pertanyaannya? Cukup ya. Baik, apabila sudah cukup, maka di sini Ibu akan melakukan diskusi ya, diskusi untuk mahasiswa ini dapat secara mandiri ya untuk melakukan penelaksanaan dari preeklamsi ataupun eklamsi. Jadi kita bagi kelompok ya. Berapa kelompok? Dua ya. Tengah-tengah dong dipotong ya. Oke, kelompok 1 membahas tentang preeklamsi ya, untuk penata laksanaan preeklamsi ya. Yang kelompok 2 tentang bagaimana sistem rujukan yang akan dipresentasikan untuk maju ke depan ya. Baik, diskusinya bahas tentang rujukan. Oke, rujukan ya, bidan bagaimana cara merujuknya. Kemudian ini tentang penata laksanaan ya, penata laksanaan. Ibu kasih waktu 1 menit ya. Ibu. Baik, waktunya sudah selesai. Silahkan kelompok 1 dulu untuk mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai tata laksana preeklamsi di praktik klinik bidanan. Tata laksana yang paling penting itu pemantauan rutin. Pemantauan rutin itu meliputi pemeriksaan rutin, itu pemeriksaan fisik yang utuh, pemeriksaan tanda-tanda vital seperti tekanan darah, nadi, suhu, pernapasan, terus pemeriksaan kondisi janin itu bisa melakukan CTG ataupun DJJ. Terus mengetahui tanda dan gejalanya seperti ibu dari sakit kepala, gangguan penglihatan, ada juga nyeri bulu hati. Terus yang paling penting itu untuk memastikan benar atau enggaknya itu biasanya pemeriksaan urin. Pemeriksaan urin dalam
juga perlu dilakukan untuk mendeteksi proteinuria, salah satu tanda preeklamsi. Baik, kita bertepuk tangan ya. Bagus banget ya penjelasan hasil diskusi kelompok untuk penata laksanaan dari preeklamsi di TPMB ya. Jadi seperti itu untuk secara teknisnya bagaimana penata laksanaan itu kita harus secara sistematis ya yang tadi disampaikan. Baik, terima kasih kelompok, selamat berlanjut. Itu warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kelompok 2 dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 di sini kami akan menjawab untuk sistem rujukan. Untuk sistem rujukan preeklamsi berat, jika kondisi preeklamsi semakin memburuk, seperti tekanan darah tinggi yang sulit terkontrol, gangguan penglihatan, nyeri ulu hati yang hebat, atau adanya tanda impending eklamsi atau kejang, bidan harus segera merujuk pasien ke fasilitas kesehatan yang lebih lengkap atau rumah sakit. Dan untuk eklamsi, jika terjadi kejang, terjadi kejang, bidan harus segera memberikan pertolongan pertama, yaitu ABC, airway, breathing, circulation, memasang akses intravena dan merujuk pasien ke rumah sakit untuk penanganan lebih lanjut. Untuk syarat bidan yang harus dipersiapkan sebelum merujuk ke rumah sakit, itu ada singkatannya, itu bakso kuda. Yang pertama itu B, bidan, alat, keluarga, surat, obat, kendaraan, uang, dan yang terakhir darah. Ya, bagus sekali penjelasan dari kelompok 2 ya tentang rujukan ya. Dimana kita seorang bidan harus mampu merujuk apa saja yang dipersiapkan, bukan berarti kita hanya menuliskan surat rujukan dan diserahin pasiennya suruh pergi sendiri, tidak ya. Tapi tadi yang disampaikan adalah bakso kuda ya, simulasinya. Baik, terima kasih untuk kelompok, silakan. Baik, dari materi sudah Ibu sampaikan dan diakhiri dengan diskusi kelompok, pemaparan dari 2 kelompok sudah diselesaikan juga. Tujuan dari pembelajaran sudah tercapai, tetapi kita evaluasi lagi ya dengan namanya refleksi pembelajaran. Ya. Tolong untuk perwakilan kelas yang akan melakukan refleksi pembelajaran pada hari ini siapa? Ya, silakan Asya. Boleh. Refleksi yang dapat kita ambil adalah saya menjadi tahu refleksi yang dapat kita ambil adalah menjadi tahu apa yang dimaksud dengan preeklamsia, faktor yang mempengaruhi preeklamsia, masa kehamilan dan masa-masa yang dapat mempengaruhi preeklamsia. Dan preeklamsia tersendiri dibagi menjadi 2, yaitu preeklamsia ringan dan preeklamsia berat. Lalu hal yang dapat kita lakukan adalah pentingnya pengetahuan BD, tekanan darah dan proteinuria secara teratur. Yang kedua, pemberian edukasi kepada ibu hamil tentang tanda-tanda bahaya preeklamsia. Yang ketiga, pentingnya memahami rujukan PMS jika diperlukan. Yang keempat, perlu penanganan yang tepat dan cepat untuk mencegah komplikasi. Terima kasih. Refleksi pembelajaran dari mahasiswa sudah sangat cukup jelas dan itu menjawab semua tujuan pembelajaran sudah tercapai ya. Baik, Ibu simpulkan sampai Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Ibu simpulkan untuk materi dari asuhan kebidanan dengan masalah patologis yaitu preeklamsi dan eklamsi pada ibu hamil, di mana eklamsi itu merupakan suatu penyakit dari ibu hamil ya, yang mempunyai 2 kategori, yaitu preeklamsi dan eklamsi. Di mana preeklamsi mempunyai perbedaan dengan eklamsi. Preeklamsi yaitu tekanan darahnya 140/90, namun untuk eklamsi adalah tekanan darah di atas dari 190 ya. Kemudian ditandai dengan protein urin yang positif dan terjadi pada usia lebih dari 20 minggu ya, dimana pelaksanaan dari asuhan patologi preeklamsi dan eklamsi ini harus cepat dan tepat ya. Kemudian kita melakukan perujukan. Itu saja yang dapat Ibu sampaikan pada sore hari ini ya, menjadi pembelajaran buat nanti diimplementasikan di lahan praktik. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.